AS dan Ukraina bahas kiriman roket yang lebih kuat untuk cegah Rusia kuasai Donbas. Pejabat-pejabat militer Amerika mengakui bahwa mereka telah berulang kali berbicara dengan pejabat-pejabat Ukraina tentang permintaan Kiev untuk senjata yang lebih baru dan lebih canggih yang bisa membantu mencegah Rusia menguasai Donbas. Namun mereka menolak untuk mengatakan secara terbuka apakah sistem persenjataan itu akan dikirim dalam waktu dekat. Selama berminggu-minggu Ukraina pemohon agar Amerika mengirim sistem peluncuran roket ganda atau MLRS buatan Amerika yang lebih kuat dan lebih mampu bermanuver daripada howitzer dan sistem artileri lain yang disediakan Amerika dan Barat hingga saat ini. Permohonan itu semakin kuat ketika pasukan Rusia terus maju di Ukraina dan digambarkan seorang pejabat senior pertahanan Amerika sebagai kemajuan tambahan dalam pertempuran yang umumnya menampilkan artileri dan apa yang disebut tembakan jarak jauh. Kami tahu dan memahami apa yang diminta Ukraina secara pribadi dan terbuka atas apa yang dikenal sebagai sistem peluncur roket ganda. Begitulah kata Sekretaris Pers Pentagon John Kirby kepada wartawan. Tetapi saya tidak akan mendahului keputusan yang dibuat. Namun, ada sejumlah indikasi bahwa pejabat-pejabat Amerika mungkin siap mengirim MLRS ke Ukraina untuk membantu negara itu menahan serangan terbaru Rusia. Pemerintahan Biden, menurut beberapa pejabat Amerika yang berbicara kepada stasiun TV CNN tanpa mau menyebut nama, cenderung mengirim beberapa MLRS ke Ukraina. Pengumuman untuk itu mungkin dilakukan minggu depan. Rusia dilaporkan akan meluncurkan sistem roket multi peluncur badai ke Ukraina. Hal ini dirilis dalam sebuah video oleh pejabat Rusia sebagaimana dimuat media Inggris Newsweek. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricane MLRS. Senjata ini disebut bisa mengetahui posisi operator kendaraan udara tak berawak milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Baterai Hurricane MLRS menerima koordinat posisi dari operator UAV Orlan 10 atau kendaraan udara tak berawak. Begitulah kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip pada Selasa 7 Juni 2022. Setelah menerima target, baterai bergerak ke posisi penembak dan menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan dan benteng musuh. Sebagai akibat dari serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina bisa dihancurkan, tambah Rusia. Rusia sendiri telah menyerang Ukraina sejak 2021 lalu. Hingga ini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara itu, seorang petinggi militer Rusia dilaporkan tewas dalam perang melawan Ukraina pada 6 Juni 2022. Ini menambah rentetan korban pejabat tinggi yang harus meregang nyawa akibat perang di sisi Moskow. Jenderal itu bernama Roman Kutuzov. Ia tewas dalam serangan udara di Donbas, Ukraina Timur, medan perang utama kedua negara. Diberitakan CNN Internasional, pemberitaan awal diutarakan koresponden militer Alexander Zlatkov. Kematian Kutuzov juga diberitakan Rusia 24. Ini juga diumumkan Pusat Komunikasi Strategis Startcom, kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Mayor Jenderal Roman Kutuzov, Komandan Korps Angkatan Darat ke-1, secara resmi tewas, ujar militer di sebuah posting Facebook. Sebelum dikirim Ukraina Timur, Kutuzov menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Gabungan ke-29, Distrik Militer Timur Rusia. Ini juga dibenarkan wartawan independen Ukraina Union Roman Timsbulyuk